Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Putri Ramadhani dengan NIM 2404411527 dari kelas 2M, Prodi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah elektronika digital dengan dosen pengampu Bapak Bakso Ali, SPD, MPD. Nah, di video kali ini, saya akan memberikan penjelasan serta mempraktekkan mengenai rangkaian gerbang logika dasar. Nah, lebih tepatnya, saya akan mempraktekkan serta memberikan penjelasan mengenai gerbang logika OR. Bagaimana caranya? Yuk simak video penjelasan berikut ini. Sebelum itu kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu ya. Yang pertama ada project board, yang kedua ada IC 32N, yang ketiga ada kabel LAN, yang keempat ada resistor 1 kilo ohm, yang kelima ada LED, dan yang keenam ada baterai. Pertama-tama, ambil project board. Nah, di project board ini ada dua jalur negatif dan jalur positif. Di bagian atas sini ada jalur negatif dan ada jalur positif. Begitu pula di bagian bawah ada jalur negatif dan jalur positif. Kemudian, ambil IC yang bernomor 32N. Ini merupakan gerbang logika OR. Seperti biasa, kita perhatikan pada bagian kiri IC, yaitu ada setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran inilah yang akan kita jadikan patokan ketika kita akan merekatkannya di tengah-tengah project board. Jadi, setengah lingkarannya itu letaknya berada di ujung kiri. Lalu, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya kita bisa bedakan antara jalur negatif dan jalur positif. Untuk kabel berwarna biru, saya letakkan di jalur positif, dan untuk kabel berwarna hijau, saya letakkan di jalur negatif. Selanjutnya, ambil dua kabel. Kabel yang pertama kita letakkan di kaki ketujuh IC. Kita bisa letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ketujuh IC. Nah, kita letakkan seperti ini. Kemudian untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif. Lalu untuk kabel kedua kita letakkan di kaki ke-14 IC. Bisa kita letakkan di lubang yang ini, atau yang ini. Intinya adalah harus sejajar dengan kaki ke-14 IC. Lalu untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur positif. Next, ambil dua kabel yang memiliki warna berbeda. Kenapa warnanya harus berbeda? Supaya bisa kita bedakan antara input A dan input B. Nah, untuk kabel pertama berwarna coklat, saya gunakan sebagai input A, di mana letaknya adalah di kaki pertama IC. Nah, jadi kabelnya kita letakkan di kaki pertama IC. Lalu, untuk kabel kedua berwarna orange, saya gunakan sebagai input B, di mana letaknya adalah di kaki kedua IC. Nah, jadi kita letakkan di kaki kedua IC-nya. Nah, seperti ini. Lalu, ambil resistor 1 kilo ohm. Nah, untuk kaki pertama dari resistornya, kita letakkan di kaki ketiga IC, di mana fungsinya adalah sebagai outputnya nanti. Sedangkan untuk ujung lain dari kaki resistornya, kita letakkan di baris kedua setelah jajaran dari kaki-kaki IC-nya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian, ambil lampu LED. Nah, perhatikan di sini kaki lampu LED-nya ada dua macam ya, di mana ada kaki panjang dan ada kaki pendek. Untuk kaki panjang atau kaki jalur positif itu kita letakkan di bersebelahan dengan ujung kedua dari resistor. Sedangkan untuk kaki pendeknya atau kaki jalur negatifnya kita letakkan di sebelah dari kaki panjang lampu LED-nya. Lalu ambil satu kabel lagi, di mana ujung pertama dari kabel tersebut kita letakkan bersebelahan dengan kaki pendek dari lampu LED. Nah, seperti ini. Lalu untuk ujung lainnya kita letakkan di jalur negatif. Selanjutnya, ambil baterai. Di baterai ini ada kutub positif dan ada kutub negatif. Nah, di sini harus diperhatikan ya teman-teman. Untuk kutub positif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur positif, dan untuk kutub negatif baterai harus berpasangan dengan kabel jalur negatif. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman jika semua elemen telah terpasang.
Baiklah, langsung saja kita akan cek tabel kebenaran yang pertama, di mana input A dan input B keduanya memiliki nilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan itu adalah 0 atau negatif, jadi seharusnya lampunya tidak menyala ya teman-teman. Baiklah, langsung saja kita cek. Nah, benar lampunya tidak menyala. Selanjutnya, untuk input A-nya bernilai 1 atau positif dan input B-nya bernilai 0 atau negatif, maka output yang diharapkan itu adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala ya teman-teman. Baiklah, mari kita cek. Nah, benar lampunya menyala. Oke, kemudian untuk input A-nya bernilai 0 atau negatif dan untuk input B-nya bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Kita lihat hasilnya. Nah, benar lampunya menyala. Kemudian yang terakhir, untuk input A dan input B, keduanya sama-sama bernilai 1 atau positif, maka output yang diharapkan adalah 1 atau positif, jadi seharusnya lampunya menyala. Kita cek. Nah, benar lampunya menyala. Yeay! Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.